yaitu Tadabbur Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 93, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Sa'ad Murdi. Kepada Pak Sa'ad Murdi kami persilakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Sani. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan untuk memahami Al-Quran. Merupakan salah satu nikmat yang kita peroleh ini. Cukup banyak nikmat yang kita peroleh hingga kita tidak dapat menghitungnya. Pada pagi ini kita dalam keadaan sehat semua. Kita dapat menghadiri pembahasan surah Al-Maidah ayat 33 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Nani Kusumawati. Apa salah tulisnya kalau terbaca namanya. Itulah mudah-mudahan dengan mentadabburi, mengurai ayat ini, meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan memperbaiki amal ibadah kita sebagai manusia dan kita beristiqomah di dalamnya. Baiklah, kita bacakan ayat 10. Belum dicat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'imu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati summat taqaw wa amanu summat taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Makan yang mereka makan itu sifatnya umum, banyak sekali makanan yang tidak dirinci. Ada yang halal kalau sekarang, ada yang haram, itu tapi yang dahulu. Itu maksudnya sebelum mereka beriman. Setelah mereka beriman, lain soal. Kemudian dilanjutkan ayat itu, iza mattaqaw wa amanu. Mereka apabila mereka bertakwa dan beriman, wa amilus sholihat, dan mereka mengerjakan amal-amalan soleh. Summat taqaw wa amanu, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Summat taqaw wa ahsanu, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi ayat ini beriman, beramal saleh, kemudian bertakwa, kemudian
berbuat baik itu merupakan sebuah perbuatan yang baik, perbuatan kebajikan, maka Allah menyukai orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh dan berbuat baik. Kemudian pada penggalan ayat laisa alal ladzina amanu wa amilus solihati junahum fima ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman menjalankan amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Itu Allah menjelaskan tentang makanan. Itu surah Al-Maidah ayat 90 Allah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Dikatakan hai orang beriman sesungguhnya minuman khamar, judi dan berkorban untuk bersalah dan menggunakan itu adalah makanan yang haram. Itu perlu diperhatikan. Kemudian dijelaskan pula ayat berikutnya An-Nisa 43 ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Itu janganlah orang beriman, wahai orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu mendekatkan sedang mabuk. Jadi yang menyebabkan mabuk itu adalah khamar. Jadi kalau sesudah minum khamar, janganlah kalian mabuk. Ayat ini bukan menyatakan boleh minum khamar. Ayat ini baru larangan karena larangan minum khamar itu tidak sekaligus. Maka itu dikatakan minum khamar itu menyebabkan mabuk. Mabuk menyebabkan perkataan jadi tidak bisa dikontrol. Kemudian berikut ayat 88 Al-Maidah memerintahkan kepada kita wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah wattaqullaha alladzina antum bihi mu'minun. Di situ makalah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepada kamu, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Di situ halalan thayyibah, ada dua kata saling disifati. Halal sudah kita tahu apa yang disebutkan dari segi zatnya, dari segi memperolehnya, dari segi apanya. Nah, thayyibah itu alat yang boleh dikatakan menurut kesehatan bagaimana makanan yang baik yang tidak menimbulkan penyakit. Kemudian ada lagi thayyibah sebagai yang tersirat di dalam situ karena sebagian daripada rezeki yang kamu peroleh ada hak orang lain. Hak orang lain itu sudah dikeluarkan atau tidak. Kalau sudah dikeluarkan hak orang lain itu maka rezeki yang kamu peroleh itu betul-betul halal dan thayyibah karena barangnya diperoleh secara halal dan apanya zatnya juga halal, kemudian prosesnya juga halal, itu bukan dikatakan halal. Kalau dikatakan halal itu lengkap semuanya, mulai dari cara memperoleh, zatnya, sifatnya, dan sebagainya sampai akhir prosesnya. Misalnya hewan, ternak yang diperoleh dengan halal, kita beli dengan halal, uangnya halal segala macam, pemotongannya juga halal segala macam, maka dia jadi halal. Satu uang diberikan itu kita keluarkan impaknya sebagian, maka dia menjadi lebih baik itu. Karena tidak ada yang kita makan, tidak ada orang lain di dalamnya, maka dia disebut thayyibah. Kemudian ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Potongan ayat dari ayat 87 Al-Maidah dikatakan, hai orang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu. Jadi karena yang berhak menghalalkan, yang berhak mengharamkan sesuatu itu adalah hak Allah. Maka Allah membuat firman-Nya dalam bentuk pertanyaan dalam surah Al-A'raf. Tapi pertanyaannya tidak perlu dijawab. Tapi pertanyaan itu membuat kita mikir. Surah Al-A'raf 32 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minaz rizqi. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik-baik? Nah, itu dikatakan jawab itu kembali kepada Allah.
pertanyaan siapakah itu tujuannya dijawab kepada Allah. Jadi bukan hak manusia. Kemudian sambungan ayat 93 tadi, summat taqaw asanu wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian mereka juga tetap bertakwa dan berbuat kebajikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Allah menjelaskan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Potongan ayat itu ayat Allah tidak menyia-nyiakan imanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu dikatakan tadi. Ayat yang semakna ya di surah ayat 143 tadi, penggalan ayatnya itu ayat 195 Ali Imran. Inni la udi'u amala amalim minkum min zakarin au unsa. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Maka di situ dijelaskan betul perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau saya ayat sebelumnya, dia sifatnya umum, imanmu siapapun itu. Kalau sini tidak, iman laki-laki dan perempuan. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah itu berkomunikasi dengan kita secara langsung, per individu, laki-laki, perempuan. Nah, itu amal yang mereka terima. Kemudian tadi kita sudah mengatakan pengikut Nabi. Kesetiaan kita mengikuti Nabi itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 249, penggalan ayatnya, bagian tengah ayat itu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man irtarafahu fatam biyadi. Fasaribu minhu illa qalilan minhum. Al-ayat Al-Baqarah 249. Itu mulai katakan, qala innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah menguji kamu dengan suatu sungai. Paman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa di antara kamu meminum airnya bukanlah pengikutku. Nah, minumnya maksudnya minum sampai kekenyangan berlebih-lebihan. Tetapi ayat berikutnya menjelaskan, wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ittara urfatan biyadi. Yaitu barang siapa meminumnya. Nah, jadi tidak, ya, ayat tadi tidak habis semuanya. Minum juga kecuali seteduk menceduk seteduk tangan, maka dia pengikutku. Kemudian ayat berikutnya mengatakan kepada kita, fasaribu minhu illa qalilan minhum. Kemudian mereka meminum kecuali beberapa orang di antaranya. Artinya yang meminum sepuas-puasnya, tetapi ada beberapa orang yang memenuhi kriteria ayat minum dengan seceduk tangan, dengan tangannya. Itulah pengikut Nabi Allah SWT. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah An-Nisa ayat 95 menjelaskan bagi orang-orang yang setia tadi. Di situ dalam bentuk mereka ikut yang jihad. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Di situ tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk atau tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Perbandingan itu tidak sama. Nah, di antara orang yang uzur itu dimiliki, dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 93, ayat 92 At-Taubah 19 menjelaskan kepada kita, wal 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qultu la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum nafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Di situ orang yang datang menghadap Nabi, dia mengatakan, tidak pula dosa atas orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberikan
kendaraan. Lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedangkan mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Kemudian Allah menjelaskan masalah nafkah. Di situ dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11, maka Qul ma indallahi khairum minnal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Katakan apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Itu cukup jelas tentang apa yang kita peroleh dari ayat ini, apa pesannya, mulai dari kita berkenaan dengan makanan. Ayat-ayat ini berkenaan dengan makanan, berkenaan dengan yang haram, yang halal, sudah jelas bagi kita sehingga kita bisa mengikutinya. Mudah-mudahan dengan mengetahui mana yang haram, mana yang halal, kita termasuk orang yang mengikutinya, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melalaikan kita dari perjudian, dari minum khamar dan mengundi dengan panah dan sebagainya, sehingga kita menjadi orang tetap bertakwa dan memperbaiki keimanan kita, amal ibadah kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, selalu beriman dan selalu beramal saleh dan bertakwa dan tetap berbuat baik. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bacakan, kita urai pagi ini dapat manfaat bagi kita, menambahkan keimanan kita, menambahkan perbaikan ketakwaan kita dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Itulah harapan kita semua. Namun demikian, dalam penyajian ini ada kekeliruan, kami mohon dimaafkan. Kemudian atas semuanya itu kepada yang banyak minta maaf, kepada Allah minta ampun dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas apa yang kita peroleh. Kemudian kepada Allah kita ucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.